Ini adalah kisah-kisah dari dalam Perang Irak, diceritakan oleh pria dan wanita yang mengalaminya. Gereja itu akan meledak. Kita harus segera keluar dari sana. Pada tanggal 20 Maret 2003, serangan besar-besaran oleh Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Irak dimulai. Alasan utama yang diberikan oleh pemerintahan Presiden AS George W. Bush adalah bahwa pemerintah Saddam Hussein menyembunyikan senjata pemusnah massal. Ini termasuk senjata kimia, senjata biologis, dan kemungkinan senjata nuklir. Washington juga mengatakan bahwa Saddam harus disingkirkan karena kepemimpinan yang brutal dan dugaan hubungannya dengan terorisme internasional. Namun sebelum tentara masuk ke Irak, belum jelas apa yang sebenarnya akan terjadi setelah pemerintah digulingkan. Sudah lama ada ketegangan antara Irak dan Amerika Serikat. Pada tahun 1991, Irak kalah dalam Perang Teluk setelah mereka menduduki Kuwait. Setelah itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa memberlakukan sanksi dan inspeksi ketat terhadap senjata terlarang milik Irak. Amerika Serikat dan Inggris juga memberlakukan zona larangan terbang di bagian utara dan selatan negara tersebut. Artinya, beberapa pesawat militer Irak dilarang terbang di wilayah-wilayah tersebut. Ketika pertahanan udara Irak menembaki pesawat-pesawat patroli, pasukan Amerika dan Inggris membalas serangan tersebut. Jadi meskipun belum ada perang besar yang baru, pertempuran kecil di udara sudah berlangsung. Amerika Serikat sudah menyiapkan rencana militer jika perang baru pecah. Rencana ini disebut O-Plan 1003. Namun, versi awal dari rencana ini ditujukan untuk kekuatan yang lebih besar dan operasi yang lebih lambat. Ini bukan yang diinginkan oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat Donald Rumsfeld. Rumsfeld percaya bahwa Irak bisa dikalahkan hanya dengan kekuatan militer yang lebih kecil namun lebih cepat. Alih-alih langsung mengirim banyak tentara, dia ingin mengandalkan pesawat modern, senjata presisi, intelijen, pasukan khusus, dan pergerakan cepat pasukan darat. Ada beberapa perwira militer senior yang khawatir dengan rencana tersebut. Bagi mereka, mungkin saja kekuatan kecil cukup untuk mengalahkan tentara Irak. Namun, mungkin jumlah itu tidak cukup untuk mengendalikan seluruh negara setelah pertempuran. Jumlah tentara yang akan dikirim juga terus-menerus diubah dan ditinjau ulang. Karena itu, banyak waktu dan tenaga para perencana militer habis untuk mengatur penempatan pasukan. Perencanaan untuk keamanan, pemerintahan, dan ketertiban di Irak setelah jatuhnya Saddam menjadi terbatas. Menurut analisis selanjutnya terhadap DPR, koalisi memiliki cukup kekuatan untuk memenangkan pertempuran utama. Namun, tidak begitu jelas apakah jumlah tentara ini cukup untuk menjaga perdamaian setelahnya. Amerika Serikat juga memiliki masalah lain. Operasi Amerika Serikat di Afghanistan masih berlangsung saat itu setelah serangan 11 September. Amerika juga harus menyediakan tentara, pesawat, tim intelijen, dan dana ke sana. Artinya, tidak semua sumber daya militer Amerika bisa dipindahkan ke Irak. Pada awalnya, Amerika Serikat berencana untuk masuk ke Irak secara bersamaan dari utara dan selatan, dengan kekuatan utama berasal dari Kuwait di selatan. Sementara itu, seharusnya ada unit-unit besar Amerika yang akan melewati Turki untuk menyerang bagian utara Irak. Namun pada 1 Maret 2003, Parlemen Turki tidak mengizinkan pasukan darat Amerika menggunakan wilayah mereka. Karena hal ini, Amerika Serikat terpaksa mengubah rencana hanya beberapa minggu sebelum invasi dimulai. Dalam strategi baru, pasukan koalisi terbesar akan berasal dari Kuwait. Mereka juga tidak berencana untuk berhenti dan bertempur lama di setiap kota di selatan. Tujuan utama mereka adalah untuk segera menembus, menghancurkan komunikasi militer Irak, dan dengan cepat mencapai Baghdad sebelum pemerintahan Saddam dapat membangun pertahanan yang kuat. Kecepatan dan kejutan sangat penting di sini. Sementara tank dan tentara bergerak maju di darat, pesawat-pesawat akan menyerang markas militer, stasiun radar, pusat komunikasi, dan target penting lainnya. Pasukan khusus juga akan masuk ke berbagai bagian negara untuk mengumpulkan intelijen, mengacaukan komando Irak, dan mencegah beberapa unit membantu Baghdad. Setiap negara yang tergabung dalam koalisi memiliki tugas yang berbeda-beda. Pasukan Inggris ditugaskan untuk mengendalikan semenanjung Fau, sebuah wilayah penting yang dekat dengan Teluk Persia. Mereka juga harus mengepung dan mengendalikan Basra, kota terbesar kedua di Irak. Australia menyediakan pesawat, pasukan angkatan laut, dan pasukan khusus. Polandia juga mengirim sekitar 200 komando. Namun, bagian terbesar dari pasukan sebenarnya berasal dari Amerika Serikat.
Sekitar 170.000 tentara koalisi terlibat dalam tahap awal operasi pembebasan Irak. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan dengan pasukan yang digunakan oleh koalisi pada Perang Teluk tahun 1991. Meskipun begitu, mereka memiliki keunggulan teknologi yang sangat besar. Koalisi memiliki pesawat canggih, bom berpemandu, peralatan penglihatan malam, tank modern, komunikasi satelit, dan sistem komando militer yang lebih cepat. Namun, para perencana Amerika juga memiliki beberapa asumsi yang salah. Mereka mengharapkan banyak warga sipil Irak akan menyambut mereka sebagai pembebas. Mereka juga percaya bahwa Saddam mungkin akan menggunakan senjata kimia ketika koalisi mendekati Baghdad. Itulah sebabnya banyak tentara membawa pakaian pelindung, masker, dan peralatan deteksi bahan kimia. Namun setelah invasi, tidak ditemukan adanya persediaan aktif senjata kimia, biologis atau nuklir seperti yang digambarkan sebelum perang. Menurut temuan akhir dari Iraq Survey Group, Irak telah menghancurkan sebagian besar program senjata terlarangnya setelah Perang Teluk. Juga tidak terbukti bahwa Irak memiliki persediaan besar senjata pemusnah massal yang siap pakai pada tahun 2003. Di sisi Saddam Hussein, penilaiannya terhadap situasi juga tidak tepat. Selama bertahun-tahun, Irak mengalami serangan udara dan tekanan berat dari Amerika Serikat. Karena hal ini, Saddam tampaknya percaya bahwa yang akan terjadi hanyalah pemboman terbatas seperti sebelumnya. Ia juga berharap invasi bisa dicegah dengan bekerja sama dengan Inspektur Senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Washington ternyata siap mengirim pasukan darat besar hingga ke Baghdad. Saddam juga percaya diri bahwa tentaranya mampu bertempur. Namun banyak perwira militer Irak yang tahu bahwa Amerika memiliki keunggulan besar dalam pesawat tempur, persenjataan, pelatihan, dan komunikasi. Mereka tahu sulit untuk menghentikan koalisi di padang pasir yang luas dan terbuka di Irak Selatan. Jika mereka terlihat oleh pesawat Amerika, mereka bisa diserang sebelum mendekati musuh. Susunan pertahanan Saddam juga menjadi masalah besar lainnya. Dia tidak menempatkan semua pasukan terkuatnya di perbatasan Kuwait. Dia justru menempatkan lebih banyak pasukan untuk menghadapi ancaman lain. Di timur, Iran telah lama menjadi rival Irak. Di utara, pemerintah khawatir terhadap kelompok Kurdi yang sudah lama menuntut kebebasan lebih besar. Karena itu, militer Irak tersebar di berbagai bagian negara. Bahkan Garda Republik, pasukan terbaik dan paling dipercaya oleh Saddam, tidak digabungkan dalam satu pertahanan yang kuat. Saddam sengaja memisah-misahkan unit-unit ini karena dia juga takut mereka akan digunakan dalam kudeta melawannya. Karena itu, hanya sedikit dari prajurit terbaiknya yang ditempatkan dekat Kuwait saat invasi dimulai. Sementara koalisi bersiap untuk serangan cepat menuju Baghdad, pertahanan Irak tersebar, koordinasinya lemah, dan bergantung pada perintah dari seorang pemimpin yang salah memahami rencana sebenarnya yang sebenarnya akan dihadapinya. Pada hari-hari pertama invasi, kemajuan koalisi berlangsung cepat. Namun di kota Nasiriyah, mereka menyadari bahwa perang ini tidak akan berjalan mudah. Pada 23 Maret 2003, sebuah konvoi Angkatan Darat Amerika Serikat tersesat dan masuk ke wilayah yang dikuasai pasukan Irak. Konvoi tersebut berasal dari Kompi Pemeliharaan 507. Tugas utama unit ini adalah memperbaiki dan mendukung kendaraan militer. Mereka bukan unit yang dirancang untuk memimpin pertempuran berat. Ada 18 kendaraan dan 33 tentara di konvoi itu. Karena salah arah, mereka masuk ke dalam Nasiriyah. Di sana mereka diserang oleh tentara Irak dan para pejuang bersenjata yang tidak mengenakan seragam militer biasa. Beberapa kendaraan mereka memiliki perlindungan yang lemah. Banyak juga di antara para tentara yang lelah dan kurang komunikasi yang jelas. 11 tentara Amerika tewas, 7 ditangkap, sementara yang lain terluka atau sempat terpisah dari unit mereka. Penyergapan itu menunjukkan bahwa meskipun koalisi bergerak cepat di gurun terbuka, situasinya menjadi jauh lebih berbahaya ketika mereka memasuki sebuah kota. Banyak gedung, jalan sempit, jembatan dan kanal, dan tempat-tempat yang bisa dijadikan persembunyian musuh. Tidak mudah juga untuk mengetahui siapa warga sipil biasa dan siapa pejuang bersenjata. Inilah jenis pertempuran yang ingin digunakan oleh Fedayeen Saddam. Fedayeen Saddam adalah kelompok bersenjata yang setia kepada pemerintah dan partai Ba'ath. Mereka tidak seperti tentara reguler yang memiliki seragam jelas dan pasukan militer biasa. Mereka sering menggunakan truk pick-up, senjata ringan, granat berpeluncur roket, dan melakukan serangan cepat. Mereka mendekat dari berbagai arah, lalu segera pergi atau bersembunyi di dalam kota. Tujuan mereka bukan selalu untuk mengalahkan koalisi dalam satu pertempuran besar.
Rencana mereka yang lebih praktis adalah memperlambatnya, mengacaukan jalur suplai dan meningkatkan jumlah korban. Bersamaan dengan pencarian tentara yang hilang, marinir Amerika Serikat diperintahkan untuk menguasai jembatan-jembatan penting di kota. Mereka membutuhkan jembatan-jembatan itu karena itu adalah jalur untuk menyeberangi Sungai Efrat dan kanal terdekat. Jika mereka tidak mendapatkan jembatan-jembatan itu, pergerakan pasukan menuju utara bisa terhambat. Namun, operasi menjadi kacau. Beberapa tank harus pergi untuk mengisi bahan bakar. Beberapa unit kehilangan komunikasi yang jelas. Beberapa kendaraan terjebak di tanah yang lunak dan berlumpur. Saat Kompice maju, mereka disambut oleh mortir, senapan mesin, granat berpeluncur roket, dan tembakan dari berbagai posisi. Mereka berhasil mencapai kanal. Namun, koordinasi yang baik antar unit terputus. Di tengah kekacauan, beberapa kendaraan mundur tanpa perintah yang jelas. Beberapa marinir tertinggal tanpa dukungan dan hampir dikepung oleh musuh. Mereka meminta bantuan udara. Pesawat serang A-10 pun datang. Masalah yang terjadi adalah para pilot tidak segera mengenali bahwa beberapa kendaraan di bawah adalah milik marinir Amerika Serikat. Posisi mereka terkena serangan dari pesawat sendiri. Menurut catatan resmi militer AS Serikat, ada marinir yang tewas dan terluka akibat gabungan tembakan Irak dan tembakan dari rekan sendiri. Namun sudah lama sulit untuk menentukan jumlah pasti korban tewas yang secara langsung disebabkan oleh serangan A-10. Tembakan dari rekan sendiri terjadi ketika pasukan sendiri secara tidak sengaja terkena tembakan. Hal ini bisa terjadi karena informasi yang salah, komunikasi yang buruk, visibilitas yang rendah, atau salah mengidentifikasi target. Di Nasiria, semua masalah ini terjadi secara bersamaan. Marinir juga berhasil mencapai dan menguasai rute penting tersebut. Namun, mereka harus membayar harga yang mahal. 18 marinir tewas dalam pertempuran sengit pada hari itu. Bagian jalan yang mereka lewati itu disebut Ambush Alley, karena serangan bertubi-tubi yang mereka alami di sana. Bukan hanya Nasiria yang menjadi masalah bagi koalisi. Pada malam 23 Maret hingga dini hari 24 Maret, Angkatan Darat Amerika Serikat mengirimkan helikopter serang Apache melawan Garda Republik di dekat kawasan itu. Apache itu seperti kendaraan serang berat di udara. Helikopter ini dilengkapi misil, roket, dan meriam untuk menghancurkan tank serta target lain di darat. Para komandan Amerika sangat percaya diri dengan operasi ini. Mereka berharap helikopter-helikopter itu bisa masuk jauh ke posisi Irak dan menghancurkan banyak kendaraan. Namun para pembela Irak sudah siap. Saat helikopter Apache terbang di ketinggian rendah, mereka ditembaki dengan senjata anti pesawat, senapan mesin, bahkan senjata kecil dari darat. Setiap peluru tidak harus langsung menjatuhkan helikopter. Bahkan jika hanya mengenai mesin, rotor, sistem bahan bakar, atau peralatan navigasi, helikopter bisa saja terpaksa mundur. Dari 32 Apache yang ikut dalam operasi, hampir semuanya terkena atau rusak. Satu helikopter jatuh di wilayah yang dikuasai Irak dan 2 pilotnya tertangkap. Hanya sedikit kerusakan yang mereka timbulkan pada target. Ini menjadi peringatan besar bagi koalisi. Ini menunjukkan bahwa meskipun banyak senjata Irak sudah tua, senjata-senjata itu masih bisa berbahaya jika digunakan secara bersamaan dan terkoordinasi melawan pesawat yang terbang rendah. Pada saat yang sama, badai pasir yang kuat melanda Irak Selatan. Hampir seluruh lingkungan berubah menjadi warna oranye. Jarak pandang menurun, konvoi melambat, dan penerbangan pesawat menjadi lebih sulit. Pasir halus menempel pada mesin, senjata, kendaraan, dan peralatan komunikasi. Para prajurit juga kesulitan melihat, bahkan hanya beberapa meter di depan mereka. Karena serangan mendadak saat badai pasir di Nasiria dan kegagalan serangan Apache, mulai muncul pertanyaan apakah invasi mulai melambat. Namun secara keseluruhan, pasukan koalisi utama tetap terus maju. Pada hari-hari awal, masalah terbesar mereka adalah panjangnya jalur suplai dibandingkan dengan tentara reguler Irak. Mereka harus terus membawa makanan, air, amunisi, bahan bakar, suku cadang, dan persediaan medis dari Kuwait. Semakin jauh para tentara dari perbatasan, semakin panjang pula rute yang harus dijaga. Para pasukan tidak reguler Irak memanfaatkan kelemahan ini. Alih-alih menghadapi formasi tank utama, mereka menyerang konvoi yang lebih lemah, unit perawatan, dan kendaraan suplai di belakang. Sebelum pertempuran-pertempuran ini terjadi, koalisi sudah mencoba untuk segera menguasai wilayah-wilayah penting di selatan. Pasukan Amerika dan Inggris merebut Semenanjung Al-Faw, fasilitas minyak selatan, dan pelabuhan Qasr.
Qasr sangat penting karena ini adalah satu-satunya pelabuhan besar Irak yang terhubung langsung ke Teluk Persia. Setelah pelabuhan aman, pelabuhan itu bisa digunakan untuk memasukkan bantuan kemanusiaan dan peralatan tambahan. Ladang minyak Rumaila juga sangat penting. Koalisi tidak ingin kejadian seperti Perang Teluk terulang, di mana pasukan Irak membakar banyak sumur minyak di Kuwait, jadi mereka segera menuju fasilitas minyak untuk mencegah kemungkinan kerusakan besar-besaran di sana. Di utara, pasukan khusus koalisi bekerja sama dengan Peshmerga Kurdi. Di barat, mereka melakukan serangan dan pergerakan untuk membingungkan komando Irak. Tujuannya adalah untuk membuat seolah-olah ada satu lagi kekuatan besar yang akan masuk dari arah Yordania. Sebelum invasi, intelijen Amerika Serikat juga berusaha membujuk beberapa komandan Irak untuk menyerah atau membelot dari Saddam. Mereka menggunakan telepon, email, selebaran, dan pesan-pesan yang dikirimkan ke unit militer. Namun hal ini tidak menyebabkan pembelotan besar-besaran pada hari-hari pertama. Ada yang menyerah, tapi banyak juga yang tetap bertahan di posisi mereka karena rasa takut, perintah pemerintah, atau keyakinan bahwa mereka masih bisa bertarung. Militer Irak memang besar jumlahnya, tapi itu tidak berarti semua siap bertempur. Banyak tank mereka yang sudah tua, rusak, atau kurang perawatan. Komunikasi antar unit juga lemah. Ada beberapa perwira Irak yang hebat, tapi mereka tidak selalu berada di posisi tertinggi. Di bawah pemerintahan Saddam, kesetiaan pada Partai Ba'ath seringkali lebih penting daripada keahlian dalam strategi militer. Karena hal ini, banyak komandan takut mengambil keputusan sendiri. Mereka harus menunggu perintah dari atasan meskipun situasi sudah berubah dengan cepat. Pada 17 Maret 2003, Presiden Bush memberi Saddam dan anak-anaknya waktu 48 jam untuk meninggalkan Irak. Kepemimpinan Irak menolak. 2 hari setelah itu, ISIS membom sebuah lokasi di Dora Farm di luar Baghdad. Berdasarkan intelijen saat itu, mereka percaya bahwa Saddam dan beberapa pejabat senior mungkin berada di sana. Namun dia tidak ada di sana. Ini diikuti oleh serangan udara lainnya terhadap jajaran pimpinan, pusat komando, sistem komunikasi, dan target-target militer. Pada 20 Maret, pasukan darat utama akhirnya melintasi perbatasan. Mereka dengan cepat memasuki Irak bagian selatan. Namun peristiwa di Nasiria dan Karbala adalah yang pertama kali menunjukkan dengan jelas bahwa kecepatan dan senjata canggih saja tidak cukup untuk menghindari semua masalah. Ada musuh yang sulit untuk dilihat. Ada kota-kota yang bisa membuat setiap jalan menjadi seperti labirin. Dan di tengah operasi yang cepat, satu belokan yang salah, radio yang rusak, atau target yang salah bisa menyebabkan kerugian besar. Saat koalisi mendekat ke Baghdad, ada pertempuran lain yang terjadi di televisi. Pentagon tahu bahwa dukungan publik sangat penting. Jadi, lebih dari 600 jurnalis dibawa langsung bersama militer Amerika dan Inggris. Di unit-unit, mereka disebut sebagai jurnalis embedded. Mereka ikut dalam konvoi dan tidur dekat dengan para tentara. Mereka melihat pertempuran langsung dari garis depan. Karena itu, mereka bisa dengan cepat mengirimkan video asli langsung dari medan perang. Tapi ada harganya. Karena mereka bergantung pada militer untuk makanan, kendaraan, informasi, dan keamanan, beberapa orang mempertanyakan apakah mereka masih bisa tetap netral. Mereka juga hanya melihat perang dari satu unit saja. Jadi mereka tidak selalu melihat keseluruhan situasi. Bagi Pentagon, program ini dianggap sukses. Alih-alih hanya mengandalkan konferensi pers, jaringan TV menerima aliran video terus-menerus tentang tank, tentara, dan pertempuran langsung dari garis depan. Pada saat yang sama, koalisi menggunakan operasi psikologis terhadap militer Irak. Jutaan selebaran dijatuhkan dari udara. Di dalamnya tertulis agar mereka tidak melawan, tidak merusak fasilitas minyak, dan tidak mengikuti perintah yang dapat membahayakan mereka. Tidak semuanya langsung menyerah, namun banyak yang mengganti pakaian, meninggalkan senjata mereka, dan memilih pulang ke rumah. Banyak tentara Irak biasa yang tidak percaya pada Saddam. Mereka juga tahu sulit melawan musuh yang jelas-jelas unggul dalam pesawat tempur, tank, komunikasi, dan senjata presisi. Setelah jeda singkat dalam pergerakan, pasukan utama Amerika kembali bergerak menuju Baghdad. Dan jalur terpenting adalah Karbala Gap. Ini adalah jalur sempit di antara Karbala dan danau besar di sebelah timurnya. Setelah melewati jalur ini, Baghdad akan lebih mudah dicapai dari selatan. Beberapa komandan Irak tahu bahwa serangan utama akan melewati jalur ini. Namun perintah dari pemerintah sangat kacau. Ada beberapa pejabat yang terus mengirimkan laporan yang dilebih-lebihkan tentang serangan yang katanya terjadi dan kekalahan koalisi. Karena itu, pimpinan Irak tidak jelas seberapa dekat pasukan Amerika
Saddam masih mencurigai bahwa serangan besar yang sebenarnya mungkin datang dari barat. Anaknya Qusay yang mengambil banyak keputusan militer. Seringkali perintah dikirim melalui kurir daripada radio agar koalisi tidak dapat melacak lokasi mereka. Ini lebih aman terhadap pengawasan elektronik, tetapi juga lebih lambat. Ketika perintah sampai ke sebuah unit, situasi di medan perang mungkin sudah berubah. Pada tanggal 2 April 2003, Divisi Infanteri ketiga AS-Reka tiba di sebuah jembatan penting di Sungai Efrat dekat Musaib. Mereka harus merebut jembatan itu agar tank dan kendaraan lain bisa menyeberang menuju Baghdad. Insinyur Irak mencoba meledakkannya. Salah satu bagiannya rusak tapi masih bisa dilewati. Pasukan Amerika menggunakan tirai asap agar para pembela Irak sulit melihat mereka. Helikopter Apache, kendaraan tempur Bradley, dan perahu serbu juga memberikan dukungan. Artileri Irak menembak dengan hebat, tetapi sulit untuk menembus lapisan baja tebal tank Abrams dan kendaraan Bradley. Setelah kendaraan lapis baja Amerika berhasil menyeberang, para pembela Irak kalah dalam pertempuran jarak dekat. Pasukan Irak juga mencoba menggunakan truk bermuatan bahan peledak untuk menyerang jembatan. Namun truk-truk itu terlihat dan dihancurkan sebelum mencapai target. Karena penyeberangan sudah dikuasai oleh koalisi, jalan utama menuju Baghdad kini terbuka. Sementara itu di selatan, pasukan Inggris di Basra bergerak lebih hati-hati. Mereka tidak langsung menyerbu ke pusat kota. Mereka mengepungnya terlebih dahulu, mengumpulkan informasi, dan menunggu sampai kekuatan yang setia pada pemerintah melemah. Pendekatan hati-hati sangat penting, karena banyak penduduk Basra adalah Muslim Syiah yang telah lama mengalami penindasan dari pemerintahan Saddam. Akhirnya, pasukan Inggris berhasil masuk dan merebut kota tersebut. Di Baghdad, rencana awal Amerika adalah secara perlahan mengepung ibu kota. Mereka akan mendirikan pangkalan di sekitarnya dan melakukan serangan bertahap sebelum menguasai seluruh kota. Namun rencana ini berubah setelah para komandan melihat bahwa pertahanan Irak lemah dan kacau. Pada 4 April, pasukan Amerika berhasil merebut Bandara Internasional Baghdad. Ini adalah kemenangan penting karena mereka sudah berada di bagian barat ibu kota dan kini memiliki tempat yang aman untuk suplai serta tambahan pasukan. Setelah itu, Divisi Infanteri ketiga meminta izin untuk mengirim tank masuk ke Baghdad. Serangan seperti ini disebut Thunder Run. Ini bukan patroli biasa. Ini adalah serangan cepat dan berat dengan tank serta kendaraan lapis baja ke dalam kota. Tujuannya adalah untuk menguji pertahanan. Pertahanan menghancurkan posisi musuh dan menunjukkan bahwa koalisi sudah mampu masuk ke ibu kota. Pada tanggal 5 April, pasukan Amerika melakukan Thunder Run pertama mereka. 28 tank Abrams dan 14 kendaraan Bradley melewati jalan raya utama menuju bandara. Saat mereka maju, mereka ditembaki dari gedung-gedung, kendaraan, dan pinggir jalan. Satu tank Abrams rusak dan ditinggalkan. Akhirnya, tank itu dibom oleh pesawat sendiri agar tidak direbut oleh pasukan Irak. Pemerintah Irak menggunakan video tank yang rusak itu sebagai bukti bahwa mereka berhasil menghentikan pasukan Amerika. Namun, kolom lapis baja utama tetap berhasil mencapai tujuan mereka. Serangan pertama menunjukkan bahwa masih ada perlawanan di Baghdad, tetapi mereka tidak memiliki komando pusat yang terorganisir. 2 hari setelah itu, pasukan Amerika melakukan Thunder Run yang lebih besar. Alih-alih kembali ke bandara, pasukan lapis baja itu berbelok menuju distrik pemerintahan di tengah Baghdad. Mereka dengan cepat mencapai area istana kepresidenan. Jalan-jalannya lebar dan sekitarnya terbuka, sehingga tank-tank lebih mudah melihat dan menembak para pejuang Irak yang mendekat. Tapi tetap berada di sana sangat berisiko. Mereka membutuhkan bahan bakar, makanan, dan amunisi. Truk-truk suplai lebih rentan dibandingkan tank dan harus melewati jalan raya yang sama yang terus-menerus diserang. Pada saat yang sama, infanteri Amerika harus menjaga jembatan layang penting di belakang barisan lapis baja. Jika para pejuang Irak berhasil merebutnya, jalur keluar bisa terputus dan tank-tank bisa terjebak di pusat Baghdad. Jembatan-jembatan layang itu diserang berulang kali. Ada tentara Irak, milisi, dan pejuang asing yang mendekat dengan kelompok kecil dan berbagai kendaraan. Di beberapa tempat, para pembela Amerika hampir kehabisan peluru. Konvoi suplai juga terkena serangan. Beberapa truk rusak dan terbakar, tetapi kendaraan yang tersisa berhasil lolos dan suplai yang dibutuhkan sampai ke pusat. Karena hal ini, para komandan Amerika memutuskan untuk tidak mundur. Serangan yang seharusnya hanya sementara itu, akhirnya menjadi pendudukan permanen di pusat Baghdad. Thunder Runs pada tanggal 5 dan 7 April dengan cepat menghancurkan pertahanan terorganisir di ibu kota.
Saat kendaraan lapis baja Amerika sudah berada di distrik pemerintahan, kepemimpinan Irak sudah tidak lagi memiliki kendali yang jelas. Saddam berpindah-pindah ke rumah-rumah aman. Banyak pejabat menghilang, bersembunyi, atau melarikan diri. Unit-unit yang tersisa bergerak tanpa satu rencana yang jelas. Namun, sekarang kota ini belum aman. Ada warga sipil yang terjebak dalam pertempuran. Ketika tank-tank memasuki jalan-jalan utama, sementara lalu lintas masih normal, ada kendaraan sipil yang terjebak di tengah baku tembak. Pada tanggal 9 April, marinir ISS dan beberapa warga Irak menurunkan patung besar Saddam di alun-alun Firdaus. Peristiwa ini berulang kali ditayangkan di televisi. Bagi banyak penonton, ini menjadi simbol runtuhnya pemerintahannya. Namun, kerumunannya sebenarnya lebih kecil daripada kesan yang muncul dari banyak gambar close-up. Menurut analisis selanjutnya, liputan yang berulang-ulang memperbesar kesan adanya kerumunan yang sangat besar di Baghdad. Padahal yang hadir sebenarnya tidak sebanyak itu. Memang benar bahwa pemerintahan Saddam telah runtuh, namun itu tidak berarti masalah Irak sudah selesai. Pasukan Inggris berhasil merebut Basra. Setelah itu, pasukan Amerika masuk ke Tikrit, kampung halaman dan basis utama pendukung Saddam. Pada tanggal 1 Mei 2003, Presiden Bush berbicara dari kapal induk USS Abraham Lincoln. Di belakangnya ada spanduk besar bertuliskan Mission Accomplished. Spanduk itu sebenarnya untuk menandai berakhirnya penugasan kapal tersebut. Namun karena tempat dan waktu pidato tersebut, banyak orang melihatnya sebagai deklarasi bahwa seluruh perang telah berakhir. Itu bukanlah yang sebenarnya dikatakan oleh Bush. Dia mengatakan bahwa operasi tempur utama telah selesai, namun koalisi akan tetap berada di sana untuk membantu transisi dari kediktatoran menuju pemerintahan baru. Dalam beberapa minggu saja, Saddam kehilangan kekuasaan dan militer reguler Irak runtuh. Namun, kemenangan cepat di medan perang tidak sama dengan benar-benar memiliki peluang. Koalisi berhasil merebut Baghdad. Pertanyaan yang lebih sulit sekarang adalah bagaimana mereka akan mengelola sebuah negara yang tiba-tiba kehilangan pemimpin, komando militer, kendali polisi, dan pemerintahan yang berfungsi. Pemerintahan Saddam runtuh dengan cepat, tapi setelah pertempuran, masalah yang lebih besar muncul. Polisi menghilang, banyak kantor pemerintahan berhenti beroperasi, dan penjarahan besar-besaran mulai terjadi di Baghdad dan kota-kota lain. Isi toko, kantor, rumah sakit, museum, dan gedung pemerintahan dicuri. Di banyak tempat tidak ada yang menghentikan para pencuri. Pasukan koalisi tidak cukup untuk menjaga seluruh negara. Mereka juga lebih memprioritaskan melindungi target-target militer daripada bangunan dan rumah-rumah biasa. Bagi banyak warga sipil Irak, pesannya jelas. Koalisi mampu menjatuhkan pemerintahan lama, tetapi mereka tidak mampu segera menjaga ketertiban. Yang lebih berbahaya terjadi di lokasi penyimpanan militer. Banyak gudang yang penuh dengan peluru tidak terjaga, bahan peledak, roket, dan senjata lainnya. Menurut kantor akuntabilitas pemerintah Amerika Serikat, pencurian menjadi meluas karena banyaknya lokasi penyimpanan dan kurangnya keamanan. Banyak senjata yang hilang di sini akhirnya jatuh ke tangan kelompok-kelompok yang melawan koalisi. Amerika Serikat juga tidak siap dengan runtuhnya sistem lama yang begitu cepat. Ada rencana untuk segera menyerahkan pemerintahan kepada para eksil Irak yang sudah lama tinggal di luar negeri. Namun ketika mereka tiba di Irak, para pejabat Amerika melihat bahwa dukungan nyata mereka dari rakyat biasa sangat terbatas. Sementara itu banyak perbatasan tetap terbuka, para pejuang asing berhasil masuk, sementara ada beberapa kota di utara dan barat yang hampir tidak ada kehadiran koalisi. Pada tanggal 12 Mei 2003, Paul Bremer ditunjuk untuk memimpin Otoritas Koalisi Sementara atau CPA. Ini adalah pemerintahan sementara yang akan memimpin Irak selama belum ada kepemimpinan baru Irak. Salah satu tindakan pertama yang dilakukan CPA adalah debatifikasi secara besar-besaran, yaitu mengeluarkan anggota Partai Ba'ath dari posisi tinggi pemerintahan. Tujuannya adalah untuk menghapus pengaruh partai yang digunakan Saddam untuk mengendalikan negara. Tapi ada masalah besar. Di bawah sistem sebelumnya, banyak guru, insinyur, dokter, manajer, dan pegawai pemerintah biasa yang harus bergabung dengan Partai Ba'ath agar bisa mendapatkan pekerjaan atau naik jabatan. Jadi ketika pemecatan massal diberlakukan, bukan hanya orang-orang setia Saddam yang kehilangan pekerjaan. Banyak juga orang yang berpengalaman dalam menjalankan pemerintahan ikut terdampak. Keputusan berikutnya bahkan lebih berat. Pada 23 Mei, CPA mengeluarkan perintah nomor 2. Perintah ini membubarkan tentara Irak serta beberapa organisasi keamanan dan pemerintahan. Ratusan ribu mantan tentara tiba-tiba kehilangan pekerjaan dan gaji. Banyak dari mereka memiliki pelatihan militer.
Mereka tahu di mana senjata-senjata disembunyikan, dan beberapa dari mereka merasa diperlakukan sebagai musuh, padahal tidak semuanya setia kepada Saddam. Alih-alih memanfaatkan mereka untuk membantu menjaga keamanan, mereka justru dikeluarkan dari sistem yang baru. Beberapa dari mereka diam-diam pulang ke rumah, tetapi yang lain bergabung dengan kelompok bersenjata, membantu pemberontakan, atau jendual pengetahuan dan senjata mereka. Ini adalah salah satu kesalahan terbesar pada tahap awal pendudukan. Pada saat yang sama, kemarahan publik semakin meningkat. Ada warga Irak yang awalnya senang dengan kepergian Saddam, tetapi perasaan itu dengan cepat berubah menjadi ketakutan dan keraguan ketika mereka kehilangan listrik, pekerjaan, perlindungan polisi, dan layanan dasar. Menurut pandangan mereka, yang mereka lihat bukan lagi pembebasan, ini sudah menjadi pendudukan asing. Ketegangan semakin meningkat di daerah-daerah mayoritas Sunni yang dulunya dekat dengan kekuasaan Saddam. Salah satu daerah tersebut adalah Fallujah. Kota ini tidak terlalu hancur saat invasi pertama, namun karena kontrol koalisi lemah dan kemarahan warga sangat tinggi, kota ini dengan cepat menjadi pusat perlawanan. Di sana mulai terlihat jelas masalah yang sebenarnya. Pertempuran utama melawan militer reguler Irak telah berakhir, namun belum ada pemerintahan baru yang stabil, polisi yang berfungsi, atau pasukan keamanan yang memadai. Sistem lama runtuh sebelum penggantinya bisa dibangun. Dan dalam kekosongan itu, senjata, kemarahan, ketakutan, dan kelompok-kelompok yang siap bertarung mulai menyebar. Perang yang dikira akan berakhir dengan jatuhnya Baghdad justru memasuki tahap yang lebih panjang dan lebih kacau.